Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Representasi yang gak mengandung prasangka, stereotipe, dan stigma jadi perkara penting buat teman-teman trans di dalam masyarakat. Itu bisa jadi edukasi sekaligus mengeliminasi transfobia yang nempel di masyarakat. Ini kali saya ngobrol bareng Dr. Allegra Walter perkara representasi transgender di media dan budaya populer di Indonesia. Selain itu, saya juga ngobrol perkara lainnya dari pekerjaannya di dunia medis hingga kesehatan jiwa. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Aku manggilnya dokter atau Allegra, dokter aja kali ya, lebih enak. Bebas. Allegra, Kak, Ale, terserah dok juga. Kesibukan dokter selain praktek apa nih akhir-akhir ini? Kalau untuk sehari-hari sebetulnya full time-nya di perusahaan startup sekarang yang fokusnya ke medical education. Pekerjaan full time-nya itu, part time-nya di klinik, salah satu klinik swasta yang berfokus pada kesehatan seksual, layanan primer. Di situ nggak tiap hari, tapi kalau ada pasien aku bisa standby entah itu online ataupun offline. Terus selain itu mungkin banyak kegiatan di komunitas kali ya, untuk banyak kan untuk edukasi dan juga untuk campaign dan juga awareness. Kalau dokter umum prakteknya di mana? Sebut merek nggak apa-apa? Boleh, nggak apa-apa. Angsa Merah Klinik. Angsa Merah, oke. Memang Tapi itu part time hitungannya? Part time. Oke. Karena kan aku bukan dokter standby. Dulu aku sempat full time di sana, tapi aku pindah ke startup. Cari ini hawa baru. Tapi sekarang juga seru juga sih, karena ada beberapa role yang aku jalani bersamaan gitu. Jadi nggak solely satu tempat kerja aja sebetulnya. Selama pandemi kemarin sempat ikutan riwah gitu nggak sih? Kalau aku kan memang waktu itu pas Maret 2020 tuh titik aku pindah kerjaan. Jadi aku pindah ke yang perusahaan startup ini untuk full time. Jadi waktu itu sempat ya kebantu banyak work from home lah. Kebetulan orang tua aku kan juga high risk. Jadi at that time sebetulnya sih lebih safe juga buat aku dan keluarga. But other than that, di tahun 2011 udah mulai bantu sebagai salah satu volunteer vaksinator untuk program USAID. Itu di organisasinya namanya FHI 360 Family Health International. Mereka lembaga penyalur dananya yang dari USAID tadi. Jadi kita banyak ada hire beberapa volunteer untuk vaksinasi, dan itu fungsinya membantu untuk program pemerintah yang ada. Jadi beberapa kali sempat jadi vaksinator lah. Udah hampir setengah tahun ya. Termasuk yang COVID ini kan? Iya. Justru dibuat khusus untuk COVID. Tapi programnya si FHI 360 ini nggak cuma buat vaksinasi, mereka juga ada supply untuk ventilator dan kebutuhan training cara ini ventilatornya dan lain-lain untuk rumah sakit di daerah. Nah, pas pandemi kemarin kan banyak dokter ada yang sampai curhat ke sosial media gitu kan, overwork dan sebagainya. Ngalamin itu juga nggak sih? Kalau untuk pekerjaan mungkin di perusahaan startup pasti lebih banyak ini ya. Jadi tanggung jawabnya besar untuk ngasih edukasi seputar COVID-19. Jadi waktu itu ya kita sempat buat beberapa webinar dengan leader-leader di dunia medis dan juga kesehatan, baik itu dari asosiasi kedokterannya ataupun dari pemerintah, dari Ministry of Health. Itu untuk sharing informasi soal kondisi klinis COVID-19 yang varian yang sebelumnya kan sempat parah ya, Delta itu lagi naik banget. Jadi kita banyak organize untuk platform edukasi webinar yang membantu dokter-dokter, termasuk juga vaksinasi. Kalau untuk praktik klinis aku mungkin lebih banyak jadi vaksinator ya, yang berhubungan dengan USAID project tadi. Kalau praktek yang di klinik
angsa merah kan memang mereka meskipun klinik layanan primer tapi cukup khusus ya untuk sexual health. Jadi banyak tetap melakukan screening HIV dan STI lainnya, pap test atau pap smear yang orang-orang banyak dengar. Ya, tapi ya kembali lagi sempat berkurang yang kunjungan karena kan memang it's global pandemic kan gak banyak, not a lot of people are having sexual intercourse gitu ya, kecuali pasangan intim, maksudnya kecuali pasangan deket ya, bukan pacaran ya, misalnya kayak partner yang tinggal bareng atau suami istri. Tapi sebetulnya sih bersyukur juga ada layanan selain layanan pemerintah tadi ya. Kalau layanan swasta mungkin orang lebih nyaman untuk mengunjungi karena pasiennya nggak banyak dan kita gonta-ganti pasiennya juga gantinya per jam gitu, ada ini by appointment gitu by ya. appointment. Jadi nggak rame-rame gitu lah. Nah, dengan seabrek kegiatan gitu ya, kan banyak banget kayaknya kegiatannya. Ada beberapa sama mungkin banyak ini ya, kemarin banyak raise awareness juga untuk transgender and gender non-conforming individuals issues during the pandemic, karena sebetulnya kan jatuhnya kayak udah tertimpa tangga pula kan untuk teman-teman minoritas, terutama yang mungkin dari lingkup pekerjaan yang sifatnya jasa, entah dia bekerja sebagai hairdresser, makeup salon, terutama untuk trans women ya. Bahkan beberapa teman trans men juga kerja di industri pariwisata atau bisnis kuliner gitu yang sangat impacted dengan COVID-19 ini. Jadi kemarin ya kami berhasil untuk highlight itu dari beberapa organisasi juga, misalnya Sanggar Suara, Sanggar Waria Remaja, terus kemudian juga dari Jaringan Transgender Indonesia, dan untuk regionalnya di Asia Pacific Transgender Network, sama UNAIDS juga sempat highlight soal itu ya. Itu termasuk juga ngasih akses kesehatan gratis buat mereka kan? Betul, kalau untuk akses kesehatan sendiri, kebetulan aku di salah satu organisasi namanya Suara Kita, dan as an advisor di sana. Jadi memang salah satu project yang diusung oleh foundernya Mas Hartoyo ini adalah untuk program KTP untuk teman-teman transpuan, KTP plus kakak. Dan inilah seberentet lainnya ya, dokumentasi penting yang sebetulnya sangat dibutuhkan untuk komunitas trans maupun gender non-conforming lainnya. Karena kita lihat kan memang global pandemic ini kan kayak gak ada yang nyangka ya, siapa yang nyangka gitu tahun 2020 kita harus karantina semuanya satu dunia gitu ya, dan tanpa terkecuali juga. Nah kemarin itu di Suara Kita mereka dapat reach out juga dari ini ya, Kemendagri, dari Prof Zudan, kemudian juga dari bekerja sama dengan tim Dukcapil dari berbagai wilayah se-Indonesia. Jadi Suara Kita membantu untuk koordinasi tersebut. Aku sangat ini sih appreciate juga untuk teman-teman yang di organisasi full time dan juga dari organisasi grassroots itu, karena benar-benar snowballing ya. Jadi dari satu informasi ini beredar dan akhirnya ada organisasi lain dan juga teman-teman komunitas lain yang membantu gitu. Karena sebetulnya masalahnya kan kalau untuk teman-teman trans, misalnya dari isu kondisi sosial dulu deh, yang nggak punya data KTP, kependudukan dan lain-lain, kan biasanya dari kondisi yang mungkin nggak dapat support keluarga, dan kadang beliau harus keluar gitu dari rumahnya untuk mendapatkan validasi dan juga support yang lebih gitu ya dari orang lain, dari lingkungan, dari komunitasnya. Dan kalau keluar dari rumah kadang dari usia kecil itu nggak ada ya kepikiran untuk KTP ataupun ngambil kakak gitu, gimana caranya ya. Dan akhirnya juga udah di kota banyak yang doing survival work, entah itu sex work ataupun pengamen ataupun pekerjaan apapun lah yang bisa beliau ambil gitu ya. Jadinya nggak ada yang kepikiran buat seberapa penting sih KTP itu ya. Kalau dan masalahnya sebetulnya kalau kita replikasi juga nggak cuma di komunitas trans aja, tapi komunitas dengan kondisi sosioekonomi yang cukup berat gitu ya. Kadang mereka nggak punya identitas juga gitu, terutama kalau udah agak nomaden gitu ya, dalam tanda kutip berpindah-pindah kota dan lain-lain.
Jadi di sana difasilitasi untuk kebutuhan tersebut. Karena kan kalau kita mau ngajuin KTP tuh sebetulnya kan susah-susah gampang. Kalau kita mungkin udah punya KTP, adik kakak, tinggal surat keterangan RT RW gampang gitu ya misalnya, dan juga support system yang baik. Tapi untuk teman-teman yang nggak punya identitas dari awal, itu akan sangat sulit untuk dapat keterangan dari RT aja, belum tentu RT RW-nya mau kasih gitu kan. Karena ada stigma itu tadi kan. Ada stigma, stigmanya ke identitasnya, dan kedua stigmanya karena aduh kamu kayaknya nggak menetap lama di sini, jadi dianggapnya pindah-pindah gitu ya. Dan selain itu juga dari komunitas juga melihat ada resistensi juga dari beberapa ya anggota pemerintah gitu ya, pekerja government bodies misalnya, ada yang kurang suka gitu dari ekspresinya ketika bertemu dengan orang yang mungkin ekspresi gendernya beda nih, misalnya dandan tapi ditulis seorang transpuan berdandan dan lain-lain kan. Terus ditulis di identitasnya KTP-nya laki-laki gitu, jenis kelaminnya. Dan kadang ada yang disuruh menghapus makeupnya atau rambutnya dikuncir. Nah untuk teman-teman yang cisgender mungkin yang bukan transgender ya, artinya cisgender, mungkin tuh hal yang biasa, oh ya udah tinggal hapus makeup terus dikuncir gitu. Tapi sebetulnya untuk teman-teman trans itu nggak semudah itu, karena doing makeup dan juga merepresentasikan dirinya se-feminin atau se-maskulin mungkin, itu sebetulnya itu adalah bagian dari how they express themselves and how they want to validate their identity di dokumentasinya. Dan dari berangkat dari pengalaman tersebut juga bersyukur kemarin dari proyeknya Suara Kita ini banyak vokal point yang bermunculan ya, dan ada yang bilang oh ternyata nih nggak apa-apa nih di Dukcapil nih udah dapat pelatihan, dapat informasi dari atasannya dari pusat kan, bahwa mohon dibantu difasilitasi untuk pembuatan KTP dan juga identitas lain untuk teman-teman. Itu termasuk gitu. Ini berarti ya bantuin nyari tempat atau nyari Dukcapil yang ramah gitu ya terhadap teman-teman. Iya, harusnya dari Dukcapil yang kita udah kolaborasi udah ini dapat informasinya dan diusahakan semaksimal mungkin. Tertentu aja kan itu atau udah semuanya sekarang? Ada beberapa daerah yang udah di ini, tapi keputusannya udah ada surat dari Kemendagri, harusnya, dari pusat. Ya. Nah, tapi prakteknya masih belum rata gitu kan? Ya, ada yang sangat fasilitatif. Jadi misalnya di daerah aku lupa tuh ada beberapa daerah di Kuningan dan lain-lain. Jakarta Selatan cukup oke katanya kan. Iya. Kalau Jakarta mah nggak usah khawatir. Jawa mungkin terus sama daerah Sumatera beberapa agak resistensi ya. Cuma prinsipnya akses itu kan bukan cuma soal penerimaan saat proses pendaftaran terus foto dan dokumentasi dan lain-lain ya, tapi lebih terkait dengan equity aksesnya. Misalnya untuk teman-teman transpuan nggak dapat surat keterangan RT RW. Nah untuk orang yang cisgender mungkin nggak masalah dapat itu, bisa lebih mudah. Untuk teman-teman trans kadang bisa ada bias-bias dan dipersulit gitu. Dan untuk yang Dukcapil yang mungkin yang udah lebih fleksibel, ya udah dia bisa pakai surat jaminan dari organisasi komunitas misalnya, itu bisa masuk, jadi tanpa harus sekaku. Karena kadang ketentuan yang kita buat itu belum tentu applicable ke semua lapisan populasi. Dan ini juga kelihatan juga di masyarakat adat dan lain-lain kan, kalau misalnya sering jalan-jalan gitu kan bisa lihat. Tadi sempat nyebut itu kan ada persoalan, sebenarnya nuansa persoalan gitu kan, teman-teman transgender ketika bikin KTP termasuk make up dan sebagainya. Nah, dokter sendiri kan di medical field gitu ya, dan dulu waktu kuliah mulai transisi sosial gitu. Boleh cerita nggak soal itu prosesnya? Prosesnya sih luar biasa ya, karena aku transisi sosialnya itu saat aku koas justru tahun 2016 I think. Nah itu mulai manjangin rambut, karena awalnya kan sebetulnya aku udah mulai bargaining nih dari tahun 2014 gitu ya. Dari tahun 2014 aku udah keinget lagi bahwa aku tuh berbeda, padahal sebetulnya tuh sebelumnya aku ada periode aku nggak inget gitu ya, bahwa aku punya identitas gender yang berbeda, karena itu aku represi ke alam bawah sadar dari usia SMP, SMA sampai kuliah tahun kedua. Nah di kuliah tahun kedua ini karena ada 1-2 hal pengalaman, waktu itu ada salah satu dosenku yang
sharing informasi bahwa ada kakak kelas di atas aku perempuan yang ke arah maskulin dan dia dijauhi gitu dalam tanda kutip oleh teman-temannya. Nah sejak momen itu aku bisa kayak I can talk to this person. Nah sejak aku cerita yang ada di alam bawah sadar ini keluar gitu ya. Dan sejak itu ya aku mulai bargaining dan akhirnya aku transisi hormonal di usia 20. Tapi aku koas kan usia 22 ya, if I'm mistaken 21-22. Jadi aku udah transisi hormonal dulu, baru aku transisi sosial. Karena emang rasanya at that time aku berpikir bahwa kayaknya nggak mungkin deh aku bisa pretending to be gender neutral atau gaya-gaya androgyny, bahwa padahal kalau by identity mungkin aku lebih cocok ke arah as a trans woman gitu, ke identitas yang feminin. Dan akhirnya yaudah aku memutuskan untuk transisi sosial. Itu juga nggak mudah ya, karena awalnya juga ada resistensi karena ada beberapa dosen yang nggak open minded, dan kebetulan beliau-beliau ini holding important positions lah. Sementara yang suportif nggak banyak yang bersuara itu. Jadi dunia kedokteran tapi it happens. Karena kan manusia juga ya, pasti semuanya ada bias. Dan yang aku sayangkan sih nggak cuma untuk isu trans ini, tapi sebetulnya ada bias-bias lain yang kadang kita nggak bisa korek atau nggak bisa ubah kalau kita nggak ada edukasi yang tepat gitu loh. Karena misalnya aku juga ngeliat bias yang mirip-mirip tuh bias untuk yang pasien dengan adiksi, terus selain itu juga pasien dengan disabilitas, terus mental health problems. Itu juga kadang kalau orang nggak paham, including healthcare professionals, nggak harus dokter ya, itu mungkin bisa ada bias-bias tertentu. Kalau ada orang misalnya bipolar gitu ya, dia lagi fase manik yang berat, ke arah psikotik juga dia, kan ngomongnya bisa nggak berhenti gitu ya, dan bisa ada gelagat-gelagat tertentu yang mungkin beda. Nah itu kan hal seperti itu harusnya mendapatkan terapi ABCDE gitu ya, urgent need sebetulnya. Tapi kalau orangnya healthcare workersnya atau orang awam nggak recognize itu, ya ngapain sih nih orang gitu, padahal sebetulnya itu dalam kondisi butuh perhatian gitu. Masih perlu ini ya berarti edukasi. Makanya ada istilahnya tuh kalau di healthcare field yang aku pelajari juga ada culture sensitivity. Culture itu kan bukan berarti hanya seputar misalnya culture orang Jawa seperti apa, culture orang Batak seperti apa, tapi culture-nya ditarik socio-cultural yang lebih luas lagi. Dari faktor usia, kita lihat usia muda, anak kecil, adolesen, dewasa muda, dewasa tua gitu ya. Sama lansia kan beda cara ngomongnya. Nah itu contoh satu, selain dari usia, jenis kelamin, atau seks, kemudian gender, identitas gender, terus faktor kondisi fisik, kondisi mental itu sebetulnya I think there is a need to have an education on that. Karena kalau kita fokus ke diagnosis dan lain-lain, it's good karena itu emang teori ya. Kalau nggak tahu kan juga nanti pasiennya kenapa-napa juga nggak ini ya, nggak lucu ya. But at the same time kan any profession, apalagi medicine atau healthcare itu kan langsung berhubungan dengan manusia kan. Kliennya atau pasiennya ya manusia yang sebetulnya butuh humanistic touch sih. Dan juga makanya itu approach-nya kan beda-beda kan ke tiap pasien gitu kan. Betul. Dan itu juga ini sih kadang yang perlu kita pahami bahwa setiap orang tuh kebutuhannya beda dan gak bisa disamain. Menurut gue sebagai dokter pokoknya harus kayak gini, tapi menurut pasien sama lihat kondisinya mungkin beda gitu, jadi harus di-adjust sesuai holistically sih. Sempet ngomongin waktu koas mulai transisi sosial gitu. Betul. Koas itu kan berat banget katanya ya. Lumayan. Terus plus transisi gitu kan berat secara banget. sosial. Nah nyambung lagi ke kisah aku transisi itu ya, it's a very challenging moment, proses. Karena transisi itu bukan hal yang instan ya, karena kadang orang beranggapan kalau kamu udah transisi, kamu udah operasi apa aja, seolah-olah tuh kayak hari ini bangun besok langsung berubah gitu ya. Padahal it takes you months atau years gitu untuk completely changing. Dan hormonal terapi sendiri kan mungkin awal-awal kita udah bisa notice di 3 bulan pertama gitu ya, mulai timbul untuk trans woman timbul daerah payudara yang membesar, pinggul membesar, transmen suaranya mulai pecah, mulai berotot dan lain-lain gitu. Tapi sebetulnya full efeknya kan juga
perlu waktu bertahun-tahun usually for certain developments. Terus selain itu juga transisi kan juga luas ya, nggak cuma soal operasi atau hormon aja, tidak cuma soal biologis, tapi juga ada faktor sosial, gimana dia coming out ke orang-orang di sekitar. Karena transisi untuk satu individu trans itu transisi untuk orang-orang di lingkungannya juga, bagaimana memanggil namanya, kemudian juga mengadres dia sebagai laki-laki atau perempuan atau apapun, non-binary atau apapun yang orang itu preferensikan. Transisi juga untuk keluarganya. Kalau ada beberapa 1-2 yang nggak open minded, it's okay, but at the same time aku juga bersyukur ada dokter-dokter ataupun non-dokter dosen kampus yang sebetulnya sangat suportif gitu, dan it's a very momen-momen mengharukan lah ya ketika aku bisa graduation dengan kebaya, padahal sebelumnya tuh udah disarankan untuk pakai jas. Anehnya lagi di angkatan aku tuh ada yang kebalikannya aku tapi boleh pakai jas. Nah itu kan discrimination. Nah sebetulnya. Sempat memperhatikan juga kali ya ketika dulu masih male presenting gitu dan kemudian udah mulai transisi gitu. Orang-orang di sekitar memperlakukan Dr. Allegra itu kayak gimana? Kalau dari dosen ada yang oke-oke aja, biasa aja, ada yang shock gitu loh, kayak apa nih gitu. Ada yang berpikir ini malah membuat nama kampus buruk gitu ya. Padahal sebetulnya at the same time I felt like now I don't think it's making it bad gitu. Karena kan sebetulnya it proves that higher education, terutama di bidang kesehatan, harusnya bisa lebih berpikir kritis sesuai kebutuhan. Toh ini orang-orang trans ini kan juga ada medical fieldnya, ada transgender health, transgender medicine, LGBTIQ plus health yang sebetulnya juga bagian dari medicine, karena medicine atau healthcare itu kan membantu orang, dan orang itu kan nggak cuma cisgender and heterosexual people aja kan, bervariasi. Dan sebetulnya sih ada challengingnya, tapi aku juga ngelihat banyak support, jadi it's good to highlight more positivity. Karena yang aku perhati juga kalau yang di highlight tuh kebencian atau yang negatif-negatif melulu tuh kadang nular juga tuh ke pikiran orang lain. Makanya penting untuk kita highlight more awareness, positive approach gitu. Memang sebetulnya lebih kepada orang gak banyak yang ngelihat yang kayak aku di industri kesehatan gitu ya. Nah, karena waktu aku awal-awal transisi juga aku bingung kayak who should I look up to, karena aku searching di luar negeri sih ada beberapa gitu ya, and they're all amazing gitu. But at the same time yang di Indonesia I don't think I recognize yang open terhadap status identitasnya ataupun orientasi seksualnya lah minimal. As a healthcare professional kan manusia kan juga beragam ya, pasti juga ada dokter yang gay atau dokter yang lesbian, biseksual atau transgender atau intersex, tapi belum tentu semuanya mau terbuka, or mungkin belum tentu semuanya dapat kesempatan untuk bertransisi. Kembali lagi tuh pilihan masing-masing individu, tapi aku bersyukur juga sih sekarang udah di posisi yang aku sekarang, aku bisa open up untuk raising awareness on this, that no matter what background you have, kamu juga bisa tetap kerja sesuai dengan kompetensi kamu. I do this because I am competent as a physician dan juga as a pekerja kantoran plus nyambi-nyambi yang lain gitu ya sekarang dengan berbagai macam role yang lain. Apa yang kemudian bikin Dr. Allegra membuka diri gitu ya? Satu hal membuka terhadap kolega saja, tapi ini kemudian ke publik gitu. Awalnya sih di akhir 2021 kemarin sempat di konteks salah satu media luar negeri untuk mengcover my story. Sebelumnya itu aku mungkin di kontak media tapi sebagai narasumber ataupun ya ngasih informasi soal isu tertentu untuk artikel gitu ya. Jadi nggak pernah ditanya identitasku pure. Dan ketika aku di kontak salah satu media tersebut, aku sangat bersyukur. Kayaknya it's about time deh aku ini share juga soal raising awareness tentang identitas aku. Dan kadang juga aku masih aja ngelihat ada orang yang apa bedanya, maksudnya kayak buat apa yang kayak gini di up-up. Padahal sebetulnya justru orang-orang seperti itu yang menandakan bahwa pentingnya untuk kita meng-up bahwa as a gender minority you can still have a career and still be able to help people gitu loh. Karena banyak sekali stereotipe yang sangat jelek untuk komunitas trans terutama compared to other LGBTIQ population ya. Untuk komunitas trans tuh rasanya
stereotipnya tuh lebih berat ya kalau yang aku perhatikan, karena stereotipnya dari pekerjaan, misalnya pekerja seks atau transpuan penggoda gitu kan. Dan kayaknya even for I think LGBT people as well, ya stereotipenya sangat direduksi ke seksualitas ataupun gendernya. Padahal sebetulnya manusia itu kan kompleks ya, nggak tiap hari mikirin seks saja. Karena banyak teman-teman trans yang hidup in a challenging environment, terutama untuk trans women atau even trans men juga. Itu ya karena struktur sosial kita yang sebetulnya belum bisa benar-benar mengakomodir kebutuhan dari teman-teman trans yang beda ini, yang 0,3 sampai 0,5% populasi. It is very small, but they are the most visible and one of the most targeted groups gitu ya. Untuk trans women sendiri ya tadi stereotipenya, terus untuk teman-teman trans men aja ada yang mengalami conversion therapy dalam bentuk yang bermacam-macam. Conversion therapy juga mulai dari aspek religius, misalnya di ruqyah dan lain-lain, exorcism gitu ya. Ada juga yang dari segi medisnya juga ada yang ngelakuin gitu, dari segi psikologisnya, psikiater, psikolog yang masih berpikir bahwa ini bisa nih diubah gitu, ini kelainan, gangguan dan lain-lainnya gitu. Dan itu ada intervensi medical juga kan, tapi di Indonesia praktek kayak gitu ada ya? Kalau praktek yang setahu aku ada, tapi lebih ke counseling. Kalau yang dikasih kalau zaman dulu itu, ini zaman dulu banget udah kayaknya aku nggak tahu deh 1900 sekian gitu ya. Jadi kayak ini misalnya gay man, jadi dia ditunjukin film-film atau gambar-gambar erotis ya, misalnya laki-laki dengan laki-laki kan terangsang karena dia gay, dan dia dikasih obat yang bikin dia mual atau disetrum untuk jadi dia mengasosiasikan those gay erotic picture itu sebagai sesuatu yang memuakan. Terus kemudian ditunjukin yang straight. Nah itu kan sebetulnya malah yang dibangun adalah trauma, depresi, dan internalize homofobia ataupun transfobia ya. Dan itu it's a very outdated dan gak humanistic, dan udah di-ban di Asosiasi Psikiatri Amerika sendiri, like one of the oldest association ya untuk psychiatrist, dan even sekarang psikolog psikiater kan refernya ke DSM kan. DSM ini ibaratnya seperti Bible-nya statistik manual diagnostiknya untuk teman-teman mental health professionals lah. Dan tahun 73 itu udah dihapuskan sebetulnya untuk orientasi seksual sebagai gangguan, karena kita lihat banyak juga orang yang gay gitu tapi sehat-sehat aja mentalnya, dia nggak depresi gitu ya. Justru dia depresinya karena dia gay terus ditendang keluarganya dan nggak dapat pekerjaan. Nah hal-hal sosial itu justru yang bikin stres gitu ya, bukan karena orientasinya. Sementara ada juga teman-teman gay yang supportive environment dan dia sehat, pikirannya juga sehat, nggak aneh-aneh gitu ya. Itu kan menandakan sebetulnya orientasinya tuh bukan gangguan, tapi gangguannya tuh timbul karena tekanan dari lingkungan sosial, ataupun mungkin ada beberapa yang memang ada faktor biologis lah. Itu kan gak dipungkiri ya, kalau orang tuanya ada bipolar atau depresi kan mungkin ada anaknya juga ada high risk. Benar. Selain itu kalau identitas gender tahun 2013 itu udah di switch namanya dari gender identity disorder ke gender dysphoria. Dysphoria kan sebetulnya lebih halus ya, jadi it's more like discomfort, tapi tetap masuk di dalam diagnostik karena sebetulnya arguably itu untuk proses asuransi dan proses medical ini ya, karena butuh adanya quote-unquote diagnosis tadi untuk membantu proses medical lainnya. Kalau untuk teman-teman trans kan ada kebutuhan untuk transisi, jadi dia highlight itu. Gender dysphoria itu kan sebelum transisi, ketika gendernya belum dikonfirmasi gitu kan sebenarnya. Betul. Nah itu juga that's also good highlight, karena orang berpikir gender dysphoria seumur hidup kali ya, gender dysphoria. Padahal sebetulnya gender dysphoria kan ketidaknyamanan tadi, dan kalau orang bilang ayo diterapi ini cepet ke psikolog atau cepet ke psikiater gitu ya untuk diobatin. Nah justru diobatinnya tuh ya dengan transisi, bukan dengan diubah gitu identitas gendernya. Jadi transisinya ya diafirmasi gendernya. Mengafirmasi gender juga bermacam-macam, bukan begitu datang langsung ayo sekarang operasi kelamin terus dan lain-lain gitu ya. Justru di assess dulu, yang penting kan kesehatan mentalnya, supportive environment atau enggak. Terus kalaupun enggak supportive, apa yang bisa dilakukan? Dia harus mandiri dulu, mandiri gitu ya secara finansial, karena ada kebutuhan transisi kan ada
kebutuhan beli baju, hormon dan lain-lain. Jadi atur strategi untuk well-being secara keseluruhan. Dan kalau udah bertransisi tadi bisa secara biologis itu sesuatu yang nggak bisa atau mungkin partially reversible. Kalau surgery kan mungkin nggak bisa balik lagi. Tapi kalau yang biologis hormon ada yang fungsi yang bisa balik, tapi ada juga yang nggak bisa balik 100%. Karena itu kan kayak literally changing your body's physiology, fungsi tubuh. Terus selain itu kalau sosial bisa balik lagi, misalnya ganti nama, ganti pronoun, manjangin rambut, pendekin rambut, pakai binder yang menutupi daerah dada untuk teman-teman transmen ya, biar daerah chestnya tuh nggak gitu nonjol atau gimana. Untuk transpuan ya dari pakaian, terus ya pakaian-pakaian yang membentuk shape lebih feminin. Itu contoh-contoh transisi. Sosial, masuk toilet yang sesuai dengan affirm gendernya, itu contohnya. Terus selain itu legal juga ini ya, pergantian nama dan jenis kelamin. Itu juga perkara yang lainnya. Harus diajuin pengadilan dan sebagainya juga. Tapi kan? Bisa, jadi nggak usah khawatir. Nama juga nggak, nama sebetulnya kan juga bukan, nggak selalu bergender ya. Kadang nama tuh lebih ke kenyamanan. Ada juga anak laki-laki yang namanya Maria Johannes gitu kan. Ada anak perempuan yang namanya Kevin. Kevin apa gitu. Ada juga jadi Miss ini kan kayaknya salah satu Miss. Jadi kan kayak ini nggak 100% bergender, and it is possible to change your name. Jenis kelamin juga bisa di change. Hanya saja di Indonesia tuh masih melihat jenis kelamin dari organ seksnya. Jadi there are certain needs to do certain expectations to do certain surgeries. Karena awalnya juga hukum pergantian jenis kelamin itu kan diajukan oleh Vivian Rubianti ya. She is the first trans bahkan woman. Sebelum Dorce ya. Sebelum itu tahun 70-an kalau nggak salah. Jadi dia beliau having surgery kalau nggak salah ya di Singapura, terus di Indonesia majuin ke pengadilan sampai ke mahkamah ya kalau nggak salah. Dari pengacaranya itu dibantu karena ternyata waktu itu belum ada hukumnya untuk pergantian jenis kelamin. Jadi itu kan dianggap tidak bisa mengakomodir kebutuhan Vivian waktu itu. Dan akhirnya ditetapkan pergantiannya, dan beberapa rumah sakit tuh sempat ditunjuk tuh untuk bisa membantu teman-teman trans. Rumah sakit besar pemerintah misalnya Jakarta RSCM, daerah lain juga ada kan rumah sakit besar di Semarang gitu yang pegangan-pegangan fakultas kedokterannya lah, yang rumah sakit negeri ya, pusat ya. But at the same time ya itu kan sebetulnya perspektif tahun 70-an. Sekarang justru perspektif soal gender juga sangat berubah, karena gender lebih terkait dengan peran, tapi hukumnya still having a perception bahwa trans person, jenis kelamin tuh ditetapkan atau gendernya tuh ditetapkan oleh bentuk kelamin. Vivian itu kalau nggak salah ada filmnya deh, zaman dulu ada. Banget ya kalau mau nonton. Nah, representasi itu kan pentingnya untuk ke edukasi itu ya. Dan salah satunya. Tapi kemudian kalau di Indonesia kan representasi itu agak terhalangi karena ada aturan di KPI lah dan sebagainya gitu-gitu. Nah, kalau Dokter Sri ngelihat representasi transgender, transpuan, transpria di Indonesia sekarang kayak gimana? Utamanya di media gitu. Sebetulnya kan itu aturan yang dibuat reaktif ya, mungkin dari masyarakat ada demand tertentu, karena masyarakat kita aku perhatiin juga yang muda-muda tuh dari mungkin kondisi background tertentu itu bisa lebih konservatif daripada orang-orang Indonesia yang zaman baheula gitu ya, yang dunia pertelevisian zaman dulu kan mungkin lebih fluid ya. Kayak dulu kan ada extravaganza, aku mention aja ya. Terus apa Warkop, Tesi, aku suka banget dulu bagian nonton dari itu. Culture Indonesia juga kan sebenarnya. Iya, ada tentang reog, terus kemudian kalau culture kan juga luas ya, ada bisu dan lain-lain, mungkin teman-teman bisa cari juga informasinya. Tapi pada prinsipnya sih itu dibuat reaktif, dan padahal sebetulnya kalau dibilang laki-laki berlagak feminin tuh apa? Maksudnya kalau nangis itu feminin. Jadi kan itu kan sebetulnya sesuatu yang sangat luas ya. Dan rasanya agak absurd sih menurut aku untuk rules seperti itu. Kalau representasi juga aku rasa banyak media yang mungkin meng-highlight artis-artis gitu, misalnya trans woman, transmen aja menurutku kurang dapat
peran, kurang dapat spotlight ya. Padahal sebetulnya proporsi transmen transpuan sama aja gitu. Tapi yang di highlight tuh mungkin lebih banyak transpuan, mungkin dianggap lebih kontroversial itu, ya. Iya, atau juga ada hubungannya sama cara pandang masyarakat patriarki itu ya, over sexualized women gitu-gitu kan. Yes, dan itu juga aku lihat patternnya kayak transpuan tuh selalu dibandingkan kecantikannya atau looknya atau keseksiannya, seolah-olah setiap perempuan tuh ya, atau yang mau menjadi perempuan dalam tanda kutip dari kacamata media people, mungkin beberapa media people, padahal kan nggak harus seperti itu ya kan. Ada transpuan juga yang gayanya maskulin, tomboy, ada transmen juga yang aku lihat ngondek juga gitu ya. Jadi ya tergantung dari masing-masing individu, karena kadang orang nggak bisa belum sepenuhnya paham soal apa itu karakteristik seks, apa itu kadang ketukar-tukar tuh juga kondisi intersex kan, ketukar sama transgender dan lain-lain. Nah itu kan kondisi intersex harusnya ada space-nya sendiri dari karakteristik seks. Terus orientasi seksual itu apa itu identitas dan juga ekspresi gender. Karena cowok yang bergaya lembut, feminin itu belum tentu gay atau belum tentu transgender juga. Itu kan salah satu contohnya ya. Kalau menurutku media, aku lihat beberapa media progresif sudah mulai meng-highlight ya perubahan dan juga meng-highlight diversity yang ada di masyarakat, karena peran media itu sangat penting ya. Karena kalau kita ngelihat ada quote, you cannot be what you cannot see. Jadi kalau dulu waktu aku transisi, yang aku lihat kalau aku search tentang transgender yang seksi-seksi, kerjanya pakai lingerie gitu, which is I'm very supportive of that. I mean like good for you, you look great. Cuma aku jarang ngelihat yang paling satu, misalnya aku sebut aja Dena Rahman gitu. Itu pun she came from a very privileged background gitu, dengan artis backgroundnya, terus koneksinya artis semua, dan terus di bidang fashion atau bisnis yang sebetulnya lebih inklusif mungkin ya towards diversity, meskipun nggak 100% juga. Aku ngeliat di dunia fashion juga banyak teman-teman yang nggak open minded, including teman-teman gay yang closeted juga. Dan itu yang aku perhatian. Sementara yang mungkin kalau kondisi aku kan, aku mungkin jadinya ya pekerja kantor atau pekerja rumah sakit, pekerja biasa gitu ya, pekerja di instansi pemerintah ataupun swasta. And I think there is still room for representations to that. Dan sekarang aku juga ngelihat teman-teman grassroots juga seharusnya butuh representasi yang lebih kuat. Dan aku ngelihat itu di beberapa cuplikan, misalnya Bunda Mayora. I don't think she was the first actually, karena sebelumnya ada juga Bunda Ruli itu juga yang in political sphere juga, tapi kayaknya sebelum transisi deh waktu itu, if I'm not mistaken. Aku mungkin salah juga ya. Tapi yang jelas Bunda Mayora itu kan di highlight ya beliau, dan pekerjaannya juga oke, dan benar-benar kerja untuk masyarakat, karena itu role-nya kan as a part of the government bodies gitu ya. Terus selain itu juga kemarin aku lihat ada guru SD, guru ASN, dan itu sesuatu yang sangat refreshing. But at the same time juga sebetulnya masih banyak space untuk representasi yang lebih bervariasi ya, karena trans individuals kan macam-macam backgroundnya. Dan tadi yang aku mention juga transmen belum banyak yang diliput juga, dan belum tentu semuanya mau terbuka. But at the same time it is good kalau kita bisa meng-highlight intersectionality ya dalam gender itu sendiri, karena gender kan luas, tapi juga bisa bersisiran dengan identitas dari usianya, kemudian dari background rasnya yang beda-beda, agama beda-beda. Betul. Pesantren Waria Al-Fatah itu juga keren kan, ada di beberapa tokoh kuat Jogja. Ya. Tadi kita ngobrol banyak soal kegiatan refreshing buat diri sendiri, ngasih waktu buat diri sendiri. Dokter Allegra kayak gimana? Biasanya aku melihat e-commerce kayak ini seru nih, itu refreshingnya. Jadi hobi aku belanja, makan, pengen jalan-jalan. Tapi kalau jalan-jalan aku nggak mau sendiri, maunya ditemenin, tapi nggak ada yang nemenin. Oh, nggak ada yang nemenin. Kalau refreshing sih ya kadang ada periode di mana aku seminggu kayaknya ada 3 webinar. Terus di kantor kan juga ada tanggung jawab gitu ya. Memang materinya sebetulnya aku bisa prepare dari seminggu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya gitu. Tapi kan tetap aja padat ya, orang butuh waktu napas. Tapi ya minggu-minggu seperti itu tuh aku ingat komitmen aja sih, karena kalau kita udah say we agree to do something. Makanya aku kemarin bersyukur juga dari ini KBR kan, aku sempat harusnya kan minggu lalu nih kita taping, tapi aku bilang aku agak burn out karena emang
di minggu itu tuh udah ada schedule lainnya dan I didn't expect bakal se-heavy itu untuk rutinitas yang lain preparationnya. Jadi aku sangat bersyukur juga KBR sangat memahami. Karena self care dan self love itu kan penting gitu kan. Betul. Dan aku rasa harapan kedepannya sih institusi pendidikan sama pekerjaan juga recognize hal ini ya. Karena kemarin juga aku bilang ke bosku juga notice gitu, kayak mukanya lebih murung gitu. Padahal biasanya kalau meeting tuh lebih energized. Tapi berapa kali agak murung 2-3 hari dan disuruh take a time off. Meskipun aku nggak take a time off, tapi I felt more refreshed gitu sih setelah dengar ada orang yang perhatiin atau checking up on you. It's also good. Satu pertanyaan terakhir, arti cinta atau makna cinta buat Dr. Allegra apa? Aduh, nih temanya tentang love ya. Kalau menurutku sih cinta itu sesuatu yang tulus ya. Kalau di bagaimana I was raised, sebetulnya ada Injil sendiri gitu tentang cinta kan. Oh. Aku lupa isinya apa aja. Tapi pada prinsipnya menurutku cinta itu sesuatu yang pure, dan first of all you have to appreciate and love yourself in order to respect others. Jadi I see the divine in you. Aku lupa sih nama ininya. Cinta sesuatu yang bisa dirasakan dan it's a positive happy feeling. Kalau kamu punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget. Email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya. Kalau kita membicarakan representasi, berarti membicarakan keterwakilan. Dan itu nggak melulu selebriti. Orang-orang seperti Dr. Allegra, Bunda Mayora, atau Mami Cathy yang saya ajak ngobrol di episode pertama season kelima ini, rasa-rasanya perlu banget diamplifikasi dan disampaikan lebih sering ke publik. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.